Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, ibu-ibu hajjah, ibu ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Durus Fiqhiyah, pelajaran fikih tingkat ketiga. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan kita baca dan sudah kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita ya pertemuan yang lalu tentang sholat jamaah terkait dengan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang berbarengan atau bersamaan mendapati imam, berdiri bersama imam, dan masa berdirinya ini masa yang cukup untuk membaca Fatihah, namanya makmum muwafiq. Kemudian ada makmum masbuk. Makmum masbuk ini seorang makmum yang dia berdiri bersama imam di awal sholatnya, dan masanya atau waktunya bersama imam tidak cukup untuk membaca Fatihah, maka disebut dengan makmum masbuk. Dari masing-masing jenis makmum ini ada hukum-hukumnya tertentu. Kalau makmum muwafiq, seorang makmum yang memang ikut imam dari awal imam takbiratul ihram selesai, dia langsung Allahu Akbar ngikut takbiratul ihram. Ini masanya masih panjang dan masih cukup untuk membaca Fatihah. Atau di pertengahan, imam baru baca Maliki Yaumiddin, kemudian makmumnya takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini masanya masih masa yang cukup bersama imam, berdiri bersama imam, masa yang cukup untuk baca Fatihah, waktu yang cukup untuk baca Fatihah, maka masih disebut makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini hukumnya dia wajib membaca Fatihah dan Fatihahnya tidak ditanggung imam. Imam hanya menanggung Fatihah masbuk. Kalau makmum muwafiq yang memang dia berdiri bersama imam dan waktunya cukup buat baca Fatihah, Fatihahnya tidak ditanggung imam. Jadi wajib baca Fatihah sendiri, nggak ada tanggung-tanggungan sama imam. Imamnya kan ipar saya, bodoh, mau ipar ke, mau kakak, tetap nggak ditanggung. Imamnya kan RT, enggak, RT mah nanggungnya bansos, bukan nanggung Fatihah. Semuanya nggak ditanggung kalau dia memang makmum muwafiq. Lantas bagaimana kalau makmum muwafiq tertinggal dari imam, belum selesai bacaan Fatihahnya? Makmum muwafiq yang dari awal dia sebenarnya sudah cukup waktunya untuk baca Fatihah,
tapi karena masih terbata-bata tetap wajib menyelesaikan Fatihahnya. Dikasih toleransi boleh tertinggal dari imam sampai 3 rukun panjang. Gambarannya kemarin, imam sudah sujud kedua maka makmum harus turun ruku karena sudah masuk 3 rukun panjang, yaitu sudah imamnya sudah ruku duluan, sudah sujud pertama duluan, dan sudah sujud kedua, maka makmum harus turun ruku, harus sudah selesai. Kalau tidak turun juga, lewat 3 rukun panjang, imam udah bangun, Allahu Akbar, udah bangun lagi. Jadi sudah lewat 3 rukun panjang, imamnya sudah ruku, udah sujud pertama, udah sujud kedua, bangun imamnya, Allahu Akbar, berarti sudah lewat 3 rukun panjang, makmum muwafiq. Maka diam aja udah di situ, jadi menyamai imam di saat berdiri yang kedua buat imam. Berdiri yang kedua buat imam dan buat si makmum yang pertama. Artinya di sini rokaat yang tadi nggak dianggap walaupun dia ikut dari awal. Dia ikut atau nyocokin imam sesuai dengan gerakan imam. Imam saat itu sedang apa? Kalau imam saat itu sedang berdiri karena udah terlanjur lewat dari 3 rukun panjang, maka diamlah makmum berdiri juga ngikutin rokaat berikutnya imam. Ini makmum muwafiq, tidak ditanggung Fatihahnya oleh imam. Tapi kalau belum lewat rukun panjang, belum lewat 3 rukun panjang, makmum muwafiq tertinggal, tapi baru pas 3 rukun tadi gambarannya, imam turun sujud yang kedua, makmum harus selesai Fatihah dan turun ruku. Ini masih diperbolehkan. Dalam sholat berjamaah ini hukumnya batal kalau dia tertinggal. Kalau dia tertinggal rukun 3 rukun dari imam, itu bisa batal sholat jamaahnya. Terus bagaimana dengan makmum masbuk? Makmum masbuk kita yang biasanya sholatnya terlambat, ada urusan masak, ada urusan cucian, ibu-ibu kan biasanya banyak urusannya ya, ngurusin yang memang nggak bisa ditinggalkan. Nah sampai di tempat sholat imam sudah baca surat dan sepertinya berdiri bersama imam pada waktu itu karena suratnya juga sudah mulai akhir, sudah sampai akhir surat. Kalau berdiri bareng sama imam tapi nggak bakal cukup Fatihah. Nah kita yang dalam posisi ini tertinggal, kita yang dalam posisi berdiri bersama imam tapi nggak cukup lagi baca Fatihah, nggak usah baca sunnah-sunnah yang lain, Bu. Jadi langsung aja, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, imam Allahu Akbar, langsung ikut Allahu Akbar. Walaupun kita baru sampai Ar-Rahmanirrahim, ditanggung Fatihahnya oleh imam. Namanya makmum masbuk, ditanggung Fatihahnya oleh siapa, Bu? Oleh imam. Jangan sampai tertinggal makmum masbuk yang seperti ini, dan juga jangan sampai dia membaca selain yang fardu yaitu Fatihah. Makmum masbuk sampai di tempat sholat imam sudah baca akhir surat, udah baca wala ana abidum ma abattum, Allahu Akbar, makmum datang, dia baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca Fatihah harus lanjutin, maaf, dia baca iftitah harus lanjutkan iftitahnya, lanjutkan sampai selesai. Nanti kalau keburu, kalau memang bisa ikut imam, rukuknya imam, maka dapat dia 1 rakaat bersama imam walaupun belum baca Fatihah. Yang penting kalau sudah sibuk dengan sunnah, baca iftitah misalnya, selesaikan iftitahnya. Kalau imam turun ruku, dia harus bareng ruku sama imam. Kalau tertinggal ruku, maka makmum masbuk tidak dapat rakaat yang itu. Kalau dia makmum masbuk tidak dapat ruku bersama imam, maka dia tidak dapat rakaat yang itu. Jadi baru dianggap hitungan rakaatnya rakaat berikutnya. Di sini makmum masbuk harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar tahu kalau kita terlambat atau masbuk, gak cukup lagi waktu baca untuk Fatihah, berdiri bersama imam, betul imam masih berdiri, kita berdiri takbiratul ihram, maka langsung aja dengan yang fardu, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku ikut ruku, Allahu Akbar.
Di situ dapat 1 rakaat meskipun kita baru baca sampai alhamdulillahirabbil alamin. Makmum masbuk tidak boleh tertinggal rukuknya imam. Perbandingan yang tadi saya ulang lagi Bu, yang tadi kalau makmum muwafiq masih boleh tertinggal 3 rukun panjang. Masih boleh namanya muwafiq. Ya karena ada uzur, mungkin dia baca Qur'annya belum lancar si makmum, imamnya juga kebangetan cepat, ada uzur tertentu, maka masih boleh tertinggal 3 rukun panjang kalau makmum muwafiq. Tapi kalau makmum masbuk nggak boleh. Dia ketinggalan ruku aja, nggak ruku bareng sama imam, maka nggak dianggap rokaat itu, nggak. Nanti rokaat setelahnya baru dianggap sebagai rokaatnya si makmum ini yang jadi bersama imam. Nah yang berikut ini akan kita baca kelanjutan pembahasan yang lalu. Kapan seorang makmum itu dapat rokaat bersama imam dan kapan dia tidak mendapat rokaat bersama imam. Tanda yang ada di saya ini yang kita baca idrakul jamaah, betul ya? Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Idrakul jamaati, tudrakul jamaatu idza ahramal ma'mumu qabla salami imamihi wa tudrakur rak'atu idza ahramal ma'mumu wa adraka ma'al imami fir ruku'i zamanan qadra subhanallah. Ada 2 pembahasan di sini. Pertama tentang seseorang dianggap dapat keutamaan jamaah. Yang kedua, seseorang dianggap dapat 1 rakaat, dapat rakaat bersama imam. Yang pertama yaitu kapan seseorang dianggap dapat keutamaan jamaah. Kita sama-sama tahu kemarin keutamaan jamaah. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bi 25 darajah. Sholat jamaah kata Rasulullah ini lebih baik, lebih utama dibanding sholat sendirian. Berapa derajat? 25 derajat. Satu riwayat 27 derajat. Nah kapan seseorang dapat keutamaan jamaah yang 25 derajat ini? Idrakul jamaati, mendapatkan jamaah atau keutamaan jamaah. Tudrakul jamaatu, didapatkan keutamaan jamaah idza ahramal ma'mumu, ketika takbiratul ihram seorang makmum, ketika seorang makmum takbiratul ihram qabla salami imamihi, sebelum salamnya imamnya si makmum. Seorang makmum dianggap dapat keutamaan jamaah kalau dia takbiratul ihram dan dia takbiratul ihramnya sebelum salamnya imam. Yang penting imam belum salam, apalagi baru rakaat pertama, baru rakaat kedua, kemudian takbiratul ihram si makmum, baru rakaat ketiga kalau sholatnya sholat 3 atau 4 rakaat, baru rakaat ke-4 masih dalam keadaan berdiri, dapat keutamaan jamaah yang 25 derajat itu. Yang penting qabla salami imamihi, sebelum salamnya imam. Ada orang masuk ke tempat jamaah, ke masjid atau ke musola, imam sudah duduk tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, makmum baru datang Allahu Akbar, langsung ikut duduk, nggak usah baca apa-apa. Dia saat berdiri nggak usah baca apa-apa, langsung ikut duduk. Duduknya duduk bersama imam. Bedanya kalau imam tahiyat atau tasyahud akhir, duduknya duduk tawarruk, duduk miring, tahu ya? Duduk miring itu duduk tahiyat akhir tawarruk. Nah kalau makmum, karena dia akan melanjutkan sholat berikutnya, maka dia duduknya duduk iftirash, duduk seperti tasyahud pertama, karena dia akan bangun lagi. Makmum datang, imam udah sampai
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Baru makmum datang, Allahu Akbar, langsung turun duduk. Duduknya duduk iftirash. Baru duduk udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dapat keutamaan jamaah. Yang penting sebelum salamnya imam. 20 berapa derajat Bu? 25 derajat, dapat 25 itu. Kemarin saya sampaikan, tapi tetap beda. 25 lemper sama 25 pabrik lemper, mendingan mana Bu? Pabrik lemper lebih gede yang dari awal. Emang ada lemper ya? Oh. Lebih banyak atau lebih utama yang dari awal tentunya. Tetap 25 keutamaannya, keutamaan sholat jamaah, dan dia tetap dapat sholat jamaah. Yang penting tadi catatannya sebelum imamnya salam. Kalau imamnya udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia baru Allahu Akbar, nggak dapat udah. Itu namanya sholat sendirian. Ya kalau imam udah assalamualaikum warahmatullahi, mendingan dia bikin jamaah baru. Nggak boleh bikin jamaah baru. Nah tambahan sedikit, kalau kita sampai di satu tempat atau masjid, sementara di situ sudah ada sholat jamaah, sholat fardu, maka kita tidak boleh bikin jamaah sendiri. Ikut aja udah. Imamnya Ustaz pendek, imamnya pantesan saya gini dibanding. Meskipun pantesan, makmumnya ikut aja, nggak boleh bikin jamaah sendiri. Kecuali kalau si imam sholatnya sholat sempurna dan makmum pengen sholat qashar, boleh bikin jamaah sendiri di belakang. Tapi kalau sama-sama imamnya sholat sempurna, makmum juga pengen sholat sempurna, sholat tam istilahnya, tamam. Imamnya pengen sholat sempurna, isanya yang 4 rakaat, makmum juga pengen sholat 4 rakaat, maka wajib ikut jamaah yang sudah berjalan. Nggak boleh bikin jamaah sendiri. Namanya satu kelurahan, ya lurahnya cuma berapa Bu? Cuma satu, nggak ada lurah tandingan. Nggak boleh begitu juga dalam satu masjid, udah ada satu imam, nggak boleh bikin imam tandingan, harus ikut yang sudah berjalan. Kecuali dalam kondisi yang tadi saya sampaikan, kecuali kalau dia ingin sholatnya sholat qashar si makmum, sedangkan imam sholatnya sholat sempurna atau sholat yang bukan qashar. Sebabnya karena seorang makmum yang sholat qashar atau seorang yang sholat qashar ini tidak sah kalau dia ikut sholat bersama imam yang sholat sempurna. Soalnya nanti makmum bisa nungguin. Orang imamnya makmumnya udah selesai, namanya qashar kan pendek, cuma 2 rakaat. Makmumnya harusnya udah selesai, tapi imam masih terus. Maka seorang yang sholat qashar, dia tidak boleh ikut makmum dengan imam yang sholat sempurna. Sampai ke masjid atau sampai ke musola, udah ada yang berjalan sholat fardu, ikut langsung aja. Nah, nanti di situ kita bisa praktekkan apakah kita termasuk muwaffiq yang berdiri bareng sama imam dan cukup waktunya buat baca Fatihah, atau kita masbuk. Dan masing-masing dari muwaffiq dan masbuk ini punya hukum tertentu. Nah kemudian watudrakur rakaatu watudraku, dan didapat ar-rakaatu 1 rakaat idza ahramal makmumu, ketika makmum takbiratul ihram wa adraka ma'al imami fir ruku'i zamanan, dan si makmum mendapati bersama imam dalam rukunya, mendapati zamanan satu waktu atau satu durasi, satu waktu, qadra subhanallah, seukuran ucapan subhanallah. Bu ngantuk ya? Subhanallah berapa detik tuh? Subhanallah kira-kira berapa detik itu? 2 kali ya? 2 detik. Subhanallah 2 detik. Ini ukuran makmum dapat rakaat bersama imam. Makmum dapat rakaat kalau dia bersama-sama imam ruku, dan rukunya
itu ada tumaninanya seukuran subhanallah. Imam sudah selesai, lakum dinukum waliyadin, makmum baru takbiratul ihram, Allahu akbar, udah turun aja. Yang masbuk kayak begini langsung turun, nggak usah baca yang sunah-sunah, langsung bismillahirrahmanirrahim, bismillah aja udah, ayat fatihahnya turun, Allahu akbar, makmum turun Allahu akbar, imam turun Allahu akbar, makmum langsung ikut. Namanya bebarengan. Imamnya turun, turun ruku, makmum langsung ikut turun ruku. Nah, bebarengannya imam ruku, makmum ikut ruku, ini harus berbarengan minimal seukuran subhanallah. Jadi seukuran 2 detik tadi. Kalau nggak ada ukuran 2 detik, misalnya begini Bu, imam Allahu akbar baru begini, tahu-tahu udah begini lagi imamnya, nggak dapat. Tahu-tahu imamnya sudah bangun lagi, tidak ada ukuran subhanallah bersama imam atau tumakninah bersama imam, maka tidak dianggap sebagai makmum yang dapat 1 rakaat. Jadi bagaimana? Ya, dia tinggal menyesuaikan imam, dia tinggal menunggu imam mengikuti imam, gerakan imam. Tapi walaupun dia mengikuti saat itidal, imam itidal, saat sujud dia sujud, makmumnya sujud, tapi rakaat ini tetap tidak dianggap karena dia rukunya ketinggalan imam. Dia tidak dapat bersama imam ruku seukuran subhanallah atau tumakninah bersama imam. Ini tumakninah penting. Tumakninah ini bagian dari rukun sholat. Demikian juga dalam sholat jamaah, makmum dikatakan dapat 1 rakaat kalau dia bareng sama imam ruku, dan ukuran barengnya kurang lebih subhanallah. Contohnya lagi gini gambarannya, imam udah turun ruku, Allahu akbar, udah turun ruku imamnya, dan ini udah agak lama, terus makmum baru datang, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar gitu. Jadi imam memang udah rukunya agak lama. Yang penting saat barengan ini ada 2 detik atau ada ukuran subhanallah. Allahu akbar, ini imamnya agak lama, subhana rabbil azim. Makmum baru Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, ikut bareng. Jadi subhanallah ikut bareng, Allah sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ukuran 2 detik ini atau subhanallah tadi, ukuran subhanallah bisa di awal ruku bersama imam, artinya imamnya yang cepat rukunya, atau bisa juga di akhir rukunya imam yang agak lama rukunya, dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdinya benar-benar dihayatin, tiba-tiba makmum baru datang, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, langsung turun. Yang penting ada seukuran subhanallah bareng sama imam, maka dapat 1 rakaat. Nggak baca fatihah, nggak apa-apa, ditanggung sama siapa Bu? Ditanggung sama imam. Ini sholatnya makmum masbuk. Makmum masbuk sholatnya ditanggung oleh imam, fatihahnya ditanggung oleh imam. Adapun hitungan rakaatnya, sebagaimana kita tahu, rakaat bersama makmum, rakaatnya makmum bersama imam, tinggal dilihat aja. Kalau dia bersama imam saat imam rakaat ketiga dari sholat maghrib misalnya, dia ruku bareng imam, di rakaat ketiganya imam dapetin ruku, maka itu adalah rakaat pertamanya makmum. Imam rakaat terakhir udah rakaat ketiga, makmum baru rakaat pertama, rakaat 1. Tetap dianggap dapat 1 rakaat bersama imam dia. Berarti kalau sholatnya maghrib contoh tadi, tambahin berapa Bu? Tambahin 2, dan begitu seterusnya. Tinggal dilihat. Kalau kebetulan masbuknya dia tertinggal di rakaat pertama, jadi sampai ke masjid, sebenarnya imam masih rakaat pertama, sholat maghrib juga contohnya misalnya. Kemudian
Imam sudah Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, turun langsung Allahu Akbar bareng sama imam, tumaninahnya ada, maka dapat 1 rakaat. Karena rakaatnya imam adalah rakaatnya makmum, sama-sama rakaat pertama, maka nggak perlu nambah. Itu yang dimaksud dengan mendapati 1 rakaat. Ini sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu keutamanya sangat banyak, bikin kita lebih semangat, Bu. Kalau sholat sendirian rasanya malas, tapi kalau sholat jamaah itu jadi ada semangatnya. Coba deh ibu ngaji sendiri, baca kitab di rumah, kira-kira bisa nggak, Bu? Ditelatenin, nggak ada pengajian Rabu nih misalnya, habis Zohor baca Yasin sendiri, baca sholawat sendiri di kamar, kira-kira bisa nggak, Bu? Susah pasti. Nah, dengan jamaah, dengan adanya kumpul-kumpul bareng jadi gampang. Sholat jamaah juga begitu. Kalau sendiri yang terasa berat, maka dengan berjamaah insya Allah terasa lebih ringan. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu pelajaran ke-14 tentang sholat Jumat. Udah pernah sholat Jumat belum, Bu? Belum. Ntar di Mekah atau di Masjid Nabawi kalau mau, insya Allah. Ad-darsul rabi' asyar fi sholatil jum'ah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.